sekalian, selamat datang. Baruchim Habaim buat kita semua yang sudah bergabung di dalam kelas online Taurat kita malam ini. Dan saya perkenankan juga saya ucapkan selamat malam, Erev Tov, dan juga Shavua Tov, karena kita baru saja memasuki minggu yang baru, Bapak Ibu sekalian. Dan malam ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait dengan Sodom, saya kontraskan dengan Taurat. Nah, sebetulnya ini adalah perjalanan pembahasan kita, perjalanan pembahasan Taurat kita, yang merupakan kelanjutan dari parasyat sebelumnya, yaitu adalah parasyat, saat ini kita masuk parasyat Va'eira. Ya, kita masuk parasyat Va'eira, dan ini adalah bagian yang pertama. Nanti Be'ezrat Hashem kita akan lanjut lagi, kita akan belajar lagi hal-hal lain yang tentunya akan menambah pemahaman kita dan membuat kita, kalau kita bisa benar-benar belajar, itu tentunya akan membuat hidup kita akan semakin berpadanan dengan Taurat. Oke? Dan ini akan kita bahas, hari ini kita akan bahas Sodom dengan yang saya kontraskan dengan Taurat. Ini akan sangat menarik, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak misteri, ada banyak kesalahpahaman yang termasuk saya sendiri juga, gitu kan? Saya juga tidak ada bedanya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu kan? Saya juga datang dari latar belakang yang tidak memahami, yang jujur, yang tidak tahu pemahaman yang benar terkait dengan Taurat itu apa. Tapi malam ini kita akan belajar terkait dengan Sodom, dan Be'ezrat Hashem itu akan membuat hidup kita akan menjadi lebih baik, yang makin sesuai dan makin berpadanan dengan Taurat seperti yang kita katakan, yang seperti yang saya ucapkan tadi. Oke, baik. Sebentar, Bapak-Ibu sekalian, saya izin dulu sebentar, ini saya ada yang harus diatur di sini secara teknis sebentar ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pemahaman kita. Oke. Nah, khalayak ramai yang saya tuliskan di sini gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya sendiri, tadi saya katakan bahwa ketika kita mendengar kata Sodom, maka yang kita bayangkan atau yang kita asosiasikan dengan si Sodom ini ya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak lain dan tidak bukan adalah kebejatan seksual, ya kan? Banyak orang berteori, mungkin juga benar bahwa kata sodomi ya, yang merupakan hubungan seksual sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, gitu kan, itu berasal dari atau terinspirasi dalam tanda petik ya, ini inspirasi yang negatif Bapak Ibu sekalian, dari apa yang terjadi di kota Sodom. Ya, mungkin benar gitu kan. Nah, tetapi sebetulnya ini memang terjadi di sana. Dan ini adalah stereotip ataupun tadi kesan umum dari kebanyakan orang di seluruh dunia ini saat ini bila kita mendengar kata Sodom. Itu adalah kebejatan seksual, yaitu hubungan terlarang, hubungan seksual yang tidak sesuai sesama jenis, ya kan? Nah, tapi kita juga percaya bahwa oleh karena inilah, gitu kan, oleh karena kebejatan seksual inilah, maka dari itu yang menyebabkan Sodom itu sampai harus di bumi hanguskan, ya kan? Nah, tapi faktanya kita juga belajar, mungkin kalau ada yang ingat gitu kan, kita juga belajar bahwa di generasi-generasi sebelumnya, bahkan sampai dengan saat ini pun cukup banyak gitu kan, cukup banyak orang-orang yang melakukan kejahatan seksual seperti ini, tapi tidak ada peristiwa pembumi hangusan, gitu kan? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan belajar apa alasan sesungguhnya, ya. Nah, tetapi ketika kita menemukan yang sebagaimana diajarkan oleh para rabi dalam pengajaran Taurat, ya, ini bukan pengajaran saya, sekali lagi kita semua tahu bahwa saya pun tidak mengajarkan oleh karena saya berkata bahwa saya menggali, lalu dengan hikmat saya sendiri, saya temukan sesuatu. Tidak, bukan. Ini adalah pengajaran dari para rabi. Ya, saya diajar oleh rabi, sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian tahu,
Dan saya pun juga pengajaran tersebut, hal yang sama, saya berikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan tujuan apa? Agar kita semua sama-sama menikmati terang Taurat. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebuah pertanyaannya yang perlu dikemukakan, apakah ini yang menjadi penyebab sesungguhnya, gitu kan? Apakah benar, gitu kan? Bukan berarti kita mau membela Sodom, bukan berarti kita mau membela bukan mau mencari pembenaran atas kejahatan, tetapi kita harus paham apa sih yang menjadi penyebab kota Sodom dan Gomora itu sampai harus dihancurkan sebagaimana dikatakan di dalam kitab Taurat, gitu kan. Dan ternyata bila memang ternyata alasannya adalah kejahatan seksual, fine, no problem. Kita semua pun juga percaya dan kita pun semua pun juga tahu bahwa hal itu adalah hal tidak baik, gitu kan. Nah, tetapi apakah ada hal lain? Apakah ada penyebab lain yang kita tidak ketahui sehingga hal itu karena kita tidak tahu, kita pikir hal itu biasa saja, kita pikir apa yang dilakukan oleh Sodom itu biasa saja, sehingga kita berkata bahwa itu bukan pelanggaran. Nah, ini yang bahaya, Bapak-Ibu sekalian. Ya kan? Kalau kejahatan seksual itu sudah jelas, nah tetapi kita di sini lihat apa ada penyebab lain dan sebetulnya penyebab utamanya apa? Jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Sehingga sekali lagi saya tekankan, karena kita tidak mengetahuinya, kita melakukannya. Karena kita pikir itu tidak masalah. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ini yang harus kita gali lebih dalam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, justru di dalam penggalian kita malam ini, berdasarkan pengajaran para rabi-rabi yang luar biasa, yang merupakan pemegang mandat daripada Taurat, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari satu hal yang mungkin menurut kita normal. Nah, ini ada satu hal yang akan sangat mencengangkan kita, yang kita pikir ini normal, dan bahkan kita pikir ini adalah sesuatu tindakan yang mulia. Dengar Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sekedar hal ini normal, tetapi kita mungkin berpikir, termasuk saya dahulu, berpikir bahwa hal ini adalah hal yang mulia, hal yang baik. Tetapi justru itu menjadi cikal bakal kehancuran daripada Sodom, Bapak Ibu sekalian. Ya, dengar baik-baik. Jadi pahami baik-baik, Bapak Ibu sekalian, konsentrasi sehingga kita paham. Kalau ada yang kurang jelas, kalau mungkin saya bicara terlalu cepat, kalau mungkin saya juga tidak jelas, koneksi nggak bagus, interupsi, minta diulang, tidak apa-apa, ataupun nanti bisa ditanyakan lagi di bagian belakang daripada pembahasan Torah kita malam ini. Oke? Baruch Hashem. Kita akan lanjutkan. Wah, luar biasa. Ada 35 orang bergabung bersama dengan saya malam ini secara online. Hitungannya ya, luar biasa banget. Tapi saya yakin ada yang akunnya satu, tapi satu keluarga. Wah, ini akan menambah. Baruch Hashem. Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya. Nah, kita perlu baca dahulu di sini, Bapak Ibu sekalian, di dalam Bereshit 13 ayat yang 10, kita harus tahu dulu, Sodom itu kota seperti apa? Kota semacam apa Sodom itu? Ya, kita baca di dalam Bereshit 13 ayat yang ke-10. Kita baca dahulu bahasa Ibraninya, Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan di sini? Vayisa Lot et Einav, Vayar et kol kikar hayarden. Artinya, kita sebagian-sebagian terjemahkan, lalu Lot melayangkan pandangannya, ya, dan ia melihat keseluruhan daratan Yordan. Oke? Dikatakan apa di sini? Kikulah maskeh livnei syachet Hashem et Sdom ve'et Amora. Dan semua itu terairi dengan baik sebelum Hashem menghancurkan Sodom dan Gomora, ya kan? Lalu dikatakan di sini apa? Ini yang perlu kita katakan, yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Kigan Hashem ke'eretz Mitzrayim boakah soar. Ya, dikatakan di sini Taurat menjelaskan keadaan Sodom, Gomora dan sekitarnya itu adalah seperti taman Hashem, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar.
Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, si Sodom ya, Sodom itu adalah sebuah dataran di lembah Yordan ya, yang sekarang itu adanya di mana? Sekarang itu adalah daerah di sekitar Laut Mati, dari Tiberias gitu ya, danau Tiberias, danau Kineret gitu ya, sampai ke bagian mana itu? Ke selatan sedikit sebelum sampai ke selatan atau ke utara ya, sebentar. Oh iya, ke selatan sedikit sebelum sampai ke Yerusalem itu kan harus melintasi apa namanya, ada Laut Mati segala macam ya. Nah, itu sekarang kita lihat kalau kita ke sana itu memang daerahnya tandus. Daerahnya tandus sekali. Ya, tapi sebelum itu adalah seperti taman Tuhan, seperti taman Hashem, seperti Eretz Mitzrayim. Artinya apa? Itu terairi dengan baik. Sungai Yordan itu sampai membentuk delta, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kayak ada, kita tahu bahwa Mesir juga delta gitu kan, karena dia membawa air dari Sungai Nil dan itu memberikan sedimen ya, tumpukan sedimen. Kalau kita semua belajar geografi, kita tahu bahwa daerah delta itu daerah yang subur ya kan, karena ada membawa banyak sekali mineral dari pegunungan terbawa oleh air ya, termasuk timbunan lumpurnya. Nah, timbunan lumpur itu kaya akan mineral dan itu sangat baik bagi tanam-tanaman, bagi tumbuh-tumbuhan. Itulah Eretz Mitzrayim, itulah Sodom, gitu kan? Tidak peduli, tidak pernah hujan, nggak masalah. Mesir juga begitu. Mau hujan, mau nggak hujan, terserah. Air Sungai Nil senantiasa ada. Demikian juga dengan Sodom. Mau hujan, mau tidak, ya, bahwa apa namanya si Sodom itu akan terairi dengan baik. Ya. Nah, Talmud juga mengajarkan bahwa keseluruhan kebutuhan mereka, keseluruhan kebutuhan Sodom, ini benar-benar bicara seluruh kebutuhan ya Bapak Ibu sekalian ya, itu mereka bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada. Ya, jadi bahkan mereka nggak perlu orang luar, mereka nggak perlu berdagang dengan orang luar. Kalaupun mereka mau berdagang ya mungkin sesuatu yang fancy, sesuatu yang mereka nggak punya, kayak mungkin kayak hiasan atau apapun lah gitulah kiranya ya. Tapi kebutuhan pokok mereka, kebutuhan penghidupan mereka, kebutuhan hidup mereka itu tidak membutuhkan apa namanya orang luar, tidak membutuhkan orang luar. Benar-benar Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh dikatakan seperti ini. Kalaupun ya seluruh manusia yang lain yang di luar Sodom dan Gomora itu semua lenyap. Ya, kalau kayak apa namanya, kalau kita pakai itu sedikit agak apa namanya refreshing sedikit, kalau yang pernah nonton film apa namanya, film Marvel gitu ya, yang Thanos-nya menjentikan tangannya terus pada hilang. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian dan seluruh manusia di bumi kecuali yang hidup di Sodom itu hilang, mereka nggak masalah. Dan benar-benar mereka nggak masalah. Kenapa? Karena daerah mereka cukup untuk menunjang mereka hidup. Mereka bisa, bahkan sampai Talmud menggunakan sebuah bahasa yang sangat luar biasa. Yaitu bahasanya demikian Bapak Ibu sekalian. Diumpamakan seperti roti itu tumbuh dari tanah. Jadi mereka itu nggak kekurangan apapun. Ya, ketika kita makan gitu kan, kita mengucapkan berkat roti kan, hamotzi lechem min haaretz, diberkatilah Tuhan, diberkatilah Hashem yang menumbuhkan roti dari tanah. Itu adalah keadaan di Gan Eden zaman dahulu. Ya kan, itu keadaan di Gan Eden ketika Adam dan Hawa masih ada di sana, leluhur kita masih ada di sana. Dan bahasa yang sama digunakan oleh Talmud untuk menggambarkan Sodom, keadaan Sodom dan Gomora karena saking makmurnya mereka. Sampai-sampai dikatakan seperti taman Tuhan, dan di dalam Torah menggunakan bahasa yang demikian seperti taman Hashem, ya kan? Dan Talmud menggunakan bahasa seperti apa namanya roti itu tumbuh dari tanah. Mereka itu sampai udah nggak usah pusing dengan penghidupan mereka. Terjamin min gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan perlu diingat, orang-orang Sodom itu juga bukan orang-orang jahat, dalam arti orang yang suka agresi. Ya, misalkan dia karena dia makmur gitu ya, karena dia sudah cukup segala sesuatunya, maka dia menaklukkan dengan kejam dan memperbudak dengan kejam sekelilingnya. Tidak pernah dikatakan dan tidak pernah ada catatan sejarah bahwa orang-orang Sodom itu
itu melakukan invasi, nggak ada. Ya, mereka itu sopan, mereka itu orang-orang bukan perampok. Mereka nggak merampok satu dengan yang lain. Beda dengan generasi air bah. Kalau generasi air bah itu mereka saling merampok. Lihat punya tetangganya itu lebih baik, disikat sama dia. Bila perlu tetangganya dibunuh deh, gitu kan. Yang penting aku mau, gitu kan. Itu apa namanya, kondisi zaman generasi air bah. Tapi zaman si Sodom ini, orang-orang Sodom itu bukan begitu. Kalaupun tadi saya katakan, kalaupun mereka mau berdagang, gitu ya, mereka istilahnya pengen beli sesuatu yang tidak ada, gitu kan, di negaranya, mereka berdagang dengan jujur. Mereka tidak mau sama sekali mengambil yang bukan menjadi milik mereka. Nah, kalau dengan keadaan seperti demikian, Bapak Ibu sekalian, kayaknya mantap gitu. Kayaknya baik gitu ya. Tapi kok kenapa sampai Hashem tunggang balikan? Kenapa Hashem sampai harus mengirimkan api, bara api dan belerang dari langit gitu ya? Kalau saya bilang sih itu meteor gitu kan? Ya kan, kalau secara sekarang ilmu pengetahuan itu meteor, hujan meteor gitu kan, dan sampai harus benar-benar satu kota itu dihancurkan, Bapak Ibu sekalian. Problemnya apa, ya kan? Itu kan yang harus kita tanyakan gitu kan. Masalahnya apa di sini? Pasti ada sesuatu yang ingin Taurat katakan, yang ingin Taurat ajarkan kepada kita, sehingga kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Sodom. Itu kan. Nah, tapi sampai di sini kita belajar bahwa Sodom itu tempat yang baik, tempat yang subur, mereka bukan perampok, mereka juga berdagang dengan jujur. Nah, lalu ada apa di balik ini semua? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Di sini menurut Pirkei Avot pasal 5 ayat yang 10, ini adalah ethics of the fathers, atau dalam bahasa terjemahannya itu bisa dikatakan adalah ethics daripada para bapak leluhur, perkataan-perkataan bijak yang harus kita taati dari bapak leluhur kita. Prinsip hidup mereka itu adalah ini. Apa yang menjadi milikku adalah milikku. Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Prinsip hidupnya begitu. Nah, di sini saya jabarkan, ini prinsipnya itu kelihatan mulia, ya kan? Kelihatan sangat mulia, tidak mengganggu orang lain, tapi ini justru menjadi cikal bakal dari kejahatan. Ya kan? Sering sekali kita mendengar, oh yang penting mah udahlah, nggak usah terlalu fanatik, udahlah nggak usah terlalu agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan, nggak usah lah, yang penting kita hidup nggak ganggu, kita hidup nggak jahat sama orang lain, yang menjadi milikku ya milikku aja, yang menjadi milikmu milikmu, kita nggak usah saling ganggu, kita nggak usah saling colek, ya kan? Sering sekali kita dengar sebuah prinsip hidup yang demikian. Kelihatan mulia, kelihatan kayaknya kita menghargai orang lain, kelihatannya dan kedengarannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, seolah-olah ya sudahlah, silakan kamu jalan dengan dirimu sendiri. Aku nggak akan ganggu. Seolah-olah demikian. Tetapi sebetulnya menurut pengajaran para rabi, menurut Pirkei Avot, menurut para bapak leluhur kita yang luar biasa bijaksana itu, bapak leluhurnya orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah menjadi cikal bakal daripada kejahatan. Ya. Buktinya adalah Sodom, oke? Ya, nah mereka tidak mau berbagi dengan orang lain, apalagi dengan orang asing, Bapak Ibu sekalian. Sodom itu begitu, mereka nggak mau berbagi dengan orang lain. Jadi mereka itu punya di situ, mereka punya tanah gitu ya, punya apa segala macam. Ya udah disitulah mereka punya. Dan mereka udah nggak mau nyolek-nyolek punya tetangganya juga, mereka nggak colekin gitu loh. Artinya dia nggak ngambil, kayak misalkan tetangganya punya ini ya dia nggak ngambil gitu kan, nggak seperti itu gitu kan. Nah, bahkan mereka membuat kesepakatan, ya ini yang menjadi ngerinya itu begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka orang-orang yang memiliki yang memiliki prinsip seperti ini berkumpul menjadi satu kota, menjadi satu negara, maka mereka membuat kesepakatan dan produk hukum bahwa berbagi, membantu orang lain, membantu orang asing, bahkan sekedar memberi tumpangan kepada orang asing saja merupakan sebuah kejahatan bagi mereka. Ya, saking mereka menjunjung tinggi prinsip ini, ya, mereka sepakat satu kota itu
Ya, bukan hanya satu kota, kan ada Sodom, Gomora, dan ada beberapa kota lain yang sejenis, tapi yang disebut memang cuma Sodom dan Gomora. Mereka bersepakat bahwa oke, kita nggak usah, sesama kita aja nggak, sesama orang asing juga nggak, jangan, oke, jangan ada. Nah, makanya kalau ada orang asing kita nggak boleh bantu. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian letak daripada kekacauannya, letak daripada kengerian ketika prinsip ini bukan hanya sekedar menjadi prinsip hidup pribadi, tetapi menjadi sebuah prinsip hidup satu komunitas, satu masyarakat, satu kota, satu negara. Karena ini yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Ya, contohnya aturan hidup atau yang disebut dalam Talmud itu adalah midot Sodom, itu sampai begini, Bapak-Ibu sekalian. Sodom itu menetapkan aturan untuk beramal. Baik kelihatannya kan, wah kita harus beramal dong. Ya gitu kan. Tetapi justru yang diberi amal tidak akan menerima manfaatnya. Jadi jangan sampai amal kita itu memberikan manfaat bagi orang yang menerima amal. Kan gila Bapak sekalian. Contohnya seperti ini. Ada seorang miskin yang masuk kota Sodom. Lalu dia mengemis, minta hanya untuk bertahan hidup. Ya, minta roti, dia nggak minta yang macam-macam. Dia hanya minta roti, Bapak-Ibu sekalian. Aku nih udah berhari-hari nggak makan. Aku lihat ada kota yang makmur di sana, aku masuk, aku pikir banyak makanan, ya tolong berilah aku makan untuk bertahan hidup hari ini saja. Lalu ketika kelihatan ada pengemis masuk kota, apa yang terjadi? Seluruh kota mendatangi pengemis itu dan memberikan dinar emas milik masing-masing. Dikasih dinar emas. Wah, dikasih dinar emas. Ya, dan dinar emas masing-masing itu ada namanya, ada nama miliknya, keluarga si A, keluarga si B, keluarga si C. Ya, tetapi mereka nggak berikan roti. Nah, si pengemis ini kan jadi kayak dalam tanda petik kayak mendadak ya, Bapak-Ibu sekalian. Karena bisa menerima dinar emas sedemikian banyak, walaupun cuma satu keping satu keluarga dari satu kota. Bayangkan ya, Bapak-Ibu sekalian, nggak usah Jakarta besar deh. Satu kelurahan aja memberikan satu keping emas buat kita, kayak mendadak kita, ya kan? Nah, tetapi ketika si pengemis itu mau membeli roti, nggak bisa, nggak laku itu dinar emas, Bapak-Ibu sekalian. Mau si pengemis itu bawa keluar kota untuk dia belanjakan, tidak boleh. Dicegat oleh para petugas, nggak boleh keluar. Artinya, si pengemis itu sengaja dibiarkan mati kelaparan dengan dinar emas yang ada yang dimilikinya. Sebagai hasil daripada, dalam tanda petik, sedekah ataupun amalnya orang-orang Sodom. Ngeri banget Bapak-Ibu sekalian. Ya, nah ketika pengemis itu mati, orang-orang itu datang lagi. Oh, ini punya aku nih, aku ambil balik ya. Ini kan punya saya. Santai seperti itu aja. Dan mereka berkata bahwa itulah kebenaran dan itulah aturan hidup Sodom, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka bangga. Oke, fine. Yang jelas kita sudah berusaha gitu kan, artinya dalam petik gitu ya. Dan mereka berkata bahwa dengan seperti itu mereka itu benar gitu. Mereka nggak mau berbagi gitu kan, karena istilahnya ya udah gitu kan, inilah hidup kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua Bapak Ibu sekalian, contoh aturan hidup Sodom atau midot Sodom ya, sifat-sifat Sodom. Midot ini kan sifat ya artinya. Itu yang kedua, itu ada seorang pengemis masuk kota. Ini diceritakan lagi di dalam Talmud Bapak Ibu sekalian. Lalu ada seorang anak gadis yang berbelas kasihan, ya kan? Jadi ceritanya ada pengemis berikutnya, ya, tidak senantiasa bersamaan gitu ya, mungkin nggak tahu waktunya beda berapa lama, tapi yang jelas ada pengemis masuk lagi, dan ada seorang anak gadis Sodom yang memiliki belas kasihan, lalu memberikan sepotong roti yang menjadi makanannya. Jadi dia itu mungkin karena kita tahu orang-orang Sodom tadi kita udah belajar sangat kepenuhan, sangat kelimpahan dengan makanan, nggak masalah. Ya, maka si anak gadis ini berkata, aku udah cukuplah segini. Nanti pun juga toh kalau aku berikan sepotong roti ini yang harusnya aku makan, tapi aku berikan kepada dia, aku nggak akan kelaparan. Toh berikutnya nanti jatah makan berikutnya aku dapat lagi. Besok pun aku masih ada lagi. Lusa pun masih aku ada lagi. Nggak masalah. Berikan, gitu kan? Nah, lalu apa yang terjadi?
Ya, ketika seluruh kota itu tahu, maka si anak gadis tersebut diikat di tengah kota, Bapak-Ibu sekalian, dilumuri madu sekujur tubuhnya dan dibiarkan disengat lebah sampai mati. Ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah hukuman untuk si pengemisnya, gitu kan. Tapi kalau ada warga kota Sodom yang mencoba melanggar aturan Sodom, itu dia juga akan menerima akibatnya. Ya. Sama juga dengan si apa yang terjadi dengan ketika malaikat Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia itu ketika mendatangi Lot, gitu kan. Mereka ambil, gitu kan, mereka sini keluarkan tamu itu, kamu kan nggak boleh menerima tamu itu segala macam. Nah sekarang di sini kita tahu ya Bapak-Ibu sekalian, kita jadi tahu bahwa kenapa orang-orang Sodom tersebut ingin mengambil tamu yang diberi tumpangan oleh Lot, ya karena mereka punya aturan hidup yang seperti ini. Ya, mereka akan memastikan para tamu, para orang-orang asing tersebut kapok, tidak datang lagi. Dalam kasusnya malaikat yang mengambil rupa menjadi manusia dan mengunjungi Lot, mereka menggunakan kekerasan seksual supaya harapan mereka itu musafir, karena mereka taunya itu kan musafir kan, supaya itu musafir itu kapok, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, memang ada penyimpangan seksual yang terjadi di kota Sodom. Tetapi bukan penyimpangan seksual yang menjadi gaya hidupnya Sodom, bukan. Mereka menggunakan penyimpangan seksual itu untuk membuat kapok para pendatang, para orang asing, sehingga mereka tidak lagi masuk ke dalam kota Sodom. Itu intinya Bapak-Ibu sekalian. Ya, sehingga yang menjadi pokok utama, penyebab utama yang dikatakan di dalam Taurat, dikatakan di dalam pengajaran para bijak, di dalam Talmud, di dalam Pirkei Avot, yang menjadi permasalahan daripada Sodom ini adalah cara hidup, aturan hidup, atau midot Sodom yang berdasarkan tadi itu. Aku nggak mau ya nyolek kamu, kamu jangan nyolek aku, kita hidup masing-masing. Kita hidup masing-masing saja, ya. Jangan saling mengganggu, jangan saling membantu juga nggak boleh, gitu kan? Kan ini kan sesuatu yang gila gitu ya. Ya, semuanya ini berawal dari prinsip apa yang menjadi milikku adalah milikku, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Wis, sudah. Masing-masing saja. Jangan saling ganggu, jangan saling colek. Oh, kelihatannya mulia gitu ya. Hidupmu ya hidupmu, hidupku ya hidupku. Kedengaran mulia. Tetapi sebetulnya ini sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Di hadapan Hashem, ini adalah kekejian yang sangat luar biasa. Sehingga Hashem harus memusnahkan Sodom. Sehingga Hashem harus memusnahkan Sodom dan benar-benar habis semua kota tersebut beserta penduduknya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita akan lanjutkan. Apa yang mengerikan dari sini? Oke. Kita lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kita baca di dalam Beresyit pasal 18 ayat yang ke-19. Nah, jadi ini adalah sebuah bukti bahwa yang menjadi masalah buat Sodom itu adalah aturan hidup yang bertentangan dengan Taurat. Kita taunya dari mana? Kita taunya dari Parashat Vayera ini, pasal 18, Beresyit pasal 18 ayat yang ke-19. Ketika Hashem ingin menghancurkan Sodom, dia itu Hashem itu sempat-sempatnya ya berpikir gitu ya, ataupun juga menuliskan di dalam Taurat, membandingkannya dengan Abraham. Karena dari sinilah kita bisa tahu, Bapak-Ibu sekalian, yang menjadi permasalahan daripada si Sodom. Kita baca ya. Di sini dikatakan kiyedatif lemaan asher yetzach el et banaf ve'et beito, karena aku sudah mengenalnya. Mengenal siapa? Mengenal Abraham. Karena Abraham memerintahkan anak-anaknya dan seluruh isi rumahnya beito. Sampai sini tadi kita tadi baca ya, Bapak-Ibu sekalian. Acharaf veshamru
derech Hashem. Bahwa mereka harus menjagai jalan Hashem. Derech Hashem. Ya, lanjut. La asot sedakah umishpat lema'an hafi Hashem al Abraham et asher diber alaf. Bahwa mereka harus menjaga jalan Hashem, derech Hashem di sini, yaitu dengan melakukan kebenaran, sedekah, ya, dan keadilan, umishpat. Sehingga Hashem memberikan kepada Abraham apa yang dikatakannya tentangnya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Taurat itu sedang mengkontraskan, ya, antara Abraham dengan Abraham dengan Sodom, Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam Beresyit 18 ini, ayat yang ke-19, ini adalah ketika Hashem ingin memberitahukan rencananya terkait bahwa aku akan menghancurkan Sodom. Jadi Taurat itu mengkontraskan. Sodom itu tadi hidupnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, hidupku ya hidupku, hidupmu ya hidupmu. Enggak peduli dengan orang lain. Tetapi dikatakan di dalam Taurat, Abraham itu sudah mengajarkan dan memerintahkan anak-anaknya dan seluruh isi rumahnya bahwa mereka harus menjagai derech Hashem dengan cara melakukan kebenaran, sedekah, dan keadilan. Jadi dua kontras yang berbeda. Abraham mengajarkan kebenaran, lakukan kebenaran dan keadilan. Sodom berkata, hidupmu hidupmu, hidupku hidupku. Abraham membuka rumahnya, membuka kemahnya untuk menerima musafir. Kita tahu kan, Abraham ladenin, beri makan, nggak perlu bayar, tapi harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sodom berkata apa? Mana itu musafir? Kita kerjain dia. Beda kan, kontras, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka midot Sodom itu berbeda dengan midot Hashem, dengan derech Hashem, yaitu Taurat. Ya, nah di sini, dari sini kita juga tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada hal-hal tertentu yang sampai akhirnya Hashem harus memutuskan ini satu generasi, ini satu kota, ini kelar gitu loh, udah nggak boleh hidup lagi. Yaitu kita lihat ada Dor Hamabul, ya, generasi air bah, ya. Kita tahu generasi air bah itu akhirnya bagaimana? Musnah, Bapak Ibu sekalian, dimusnahkan dengan air bah, ya. Ada Dor Haflaga. Dor Haflaga itu adalah generasi Menara Babel. Tapi mereka tidak dimusnahkan. Kenapa? Karena mereka hidupnya satu dengan yang lain itu mereka akur. Walaupun mereka melakukan kejahatan, ya, yaitu kejahatan terhadap Tuhan, mereka menolak Tuhan, tapi sesama manusia mereka akur, Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka bisa berkumpul, makanya mereka bisa bersepakat. Nah, maka dari itu hukumannya adalah bukan dihancurkan, bukan dimusnahkan, tetapi diserakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, Sodom dengan gaya hidup yang tadi kita sudah bahas, itu dimusnahkan. Ya, Dor Hamabul dan Sodom adalah dua contoh manusia ataupun masyarakat yang tidak bisa menerima satu sama yang lain. Yang satu itu saling menindas, yaitu ini nih, ya, Dor Hamabul, saling menindas, saling merampok, pokoknya kekerasan gitu kan. Aku suka itu, aku ambil, aku ingin yang menjadi milikmu, aku sikat gitu kan. Tidak peduli kamu apa, pokoknya aku ambil gitu kan. Hukum rimba berlaku, yang kuat yang menang. Nah, kalau yang Sodom itu isolasi. Aku nggak mau terima kamu. Biarkan hidupku dengan hidupku. Biar kamu ya urusanmu sana. Silahkan urusanmu ke sana. Nah, dua ekstrim ini, Bapak Ibu sekalian, itu nggak bisa terjadi. Itu nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Ditekankan juga dalam kitab Yeshayahu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan selesai. Silakan Bapak Ibu sekalian baca sendiri habis ini. Di situ Yeshayahu Hanafi memperingatkan kerajaan Yehuda bahwa percuma kalian melakukan persembahan. Kalian membawa korban ke Beit Hamikdash segala macam. Percuma. Kalian pikir itu akan menyenangkan aku? Enggak. Kalian itu kalau tidak berubah gaya cara hidup kalian seperti Sodom, yaitu tidak mempedulikan yang lain, kamu itu juga akan berakhir seperti Sodom dan Gomora, kata Yeshayahu Hanafi.
Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang berpikir ya, kalau ada yang mengajarkan bahwa ya udah yang penting hidup kita sendiri aja, yang penting kita aja sama Tuhan lah gitu loh, yang lain salah besar. Salah besar, salah besar. Ya, justru di sini kita lihat bahwa Tuhan itu sangat mementingkan bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Lihat generasi air bah, ketika mereka saling menjadi perampok satu dengan yang lain, Hashem berkata selesai. Bubarkan mereka, selesaikan mereka dengan air bah. Mari mulai baru dengan Nuh, gitu kan? Ketika ada satu kota yang berkata, aku nggak mau peduli dengan yang lain. Aku tertutup. Jangan sampai ada orang lain masuk ke dalam kotaku. Aku tidak mengganggu kamu, kamu juga jangan ganggu aku. Tuhan juga berkata, sorry, nggak bisa. Itu juga bukan cara hidup yang benar. Itu nggak layak. Itu makanya harus dihabiskan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, menurut Kabalah, Bapak Ibu sekalian, midot Sodom, cara hidup Sodom, yaitu yang mengisolasi diri, Bapak Ibu sekalian, itu adalah situasi ataupun sama dengan kondisi tohu. Ya, kondisi tohu kita bisa lihat di dalam Bereshit pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kedua. Yuk kita baca di sini Bapak Ibu sekalian. Apa sih kondisi tohu ini Bapak Ibu sekalian? Dan dengan ini kita akan mengerti bahwa betapa jahatnya midot Sodom itu. Betapa jahatnya kalau kita berkata bahwa hidupku adalah hidupku, hidupmu adalah hidupmu, jangan saling ganggu, kita nggak perlu berhubungan, hidup aja masing-masing. Itu betapa jahatnya itu dari pemahaman Kabalah ini Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya, kita baca dulu ayatnya di dalam Bereshit pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kedua. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Yaitu terjemahannya kita sudah tahu, di permulaan dari pekerjaan penciptaan langit dan bumi oleh Elokim, gitu kan? Dikatakan apa di sini? Ve'haaretz haitah tohu ve'fohu. Ve'hoshech al pnei tehom Ruach Elokim merachepet al pnei ha-mayim. Bumi saat itu sangat kacau. Tohu itu diterjemahkan dengan kacau. Ya, dan kegelapan ada di hadapan kedalaman, Roh Elokim ada di atas permukaan air. Menurut Kabalah, menurut Ari Hakadosh, Rabbi Yitzhak Luria, dikatakan bahwa bumi ini berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi sebetulnya ketika Hashem menciptakan Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, itu sebenarnya sudah selesai. Seluruh unsur bumi itu ada di situ. Nah, tetapi bumi itu secara relatif terhadap manusia ya, bukan relatif terhadap Tuhan. Kalau relatif terhadap Tuhan, Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu. Maka dari itu Tuhan itu nggak saat ini Tuhan itu sudah ngerti apa yang akan terjadi sampai dengan selesai, ya kan? Tapi buat kita sebagai manusia itu ada step by step karena kita manusia yang terbatas ruang dan waktu, ya kan? Maka dari itu bumi itu bagi kita kalau kita ingin memahami pemahaman dari sisi manusia itu adalah berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya, ya. Tek 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 gitu kan? Maka dari itu dikatakan bahwa Taurat itu membagi-bagi penciptaan itu menjadi 6 hari. Karena saya pernah bahas Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya bagi Tuhan itu menciptakan semudah dengan menjentikan tangan begini aja kan, dan selesai. Dari ex nihilo menjadi sesuatu, Tuhan itu nggak butuh waktu. Ya kan, langsung seperti itu aja. Tapi bagi kita melihatnya tahap per tahap gitu kan. Maka dari itu ada hari pertama, hari kedua, segala macam seperti itu ya. Nah, di sini sebelum hari pertama, hari kedua, bahkan ada tahap sebelum itu semua yang namanya tohu. Ya kan? Tohu itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tohu itu yang dijelaskan oleh Rabbi Yitzhak Luria yang merupakan yang menulis mengajarkan Kabalah, yang menulis kitab Zohar. Beliau berkata bahwa pada saat dunia itu ada di tahap tohu, itu adalah kesempurnaan yang terisolasi. Artinya apa? Semua yang diciptakan Hashem itu adalah baik.
Karena Hashem menciptakan itu dengan intensi yang baik, dengan tujuan yang mulia, karena dia adalah Sang Maha Mulia, ya kan? Nah, maka dari itu ketika dia menciptakan di dalam ayat yang pertama, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, dikatakan di sini adalah semua unsur bumi itu sudah lengkap, sudah ada, dan perfect, sempurna. Tetapi kesempurnaannya itu terisolasi. Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan seperti ini, unsur air ya unsur air saja. Dia tidak bisa menutrisi tumbuh-tumbuhan. Dia tidak bisa memberikan manfaat bagi tumbuh-tumbuhan. Dia tidak bisa memberikan manfaat bagi manusia, hewan, ataupun ciptaan lainnya. Itulah kondisi tohu. Bapak Ibu sekalian. Paham ya? Jadi air ya air, ada airnya, perfect, tapi tidak bisa menutrisi. Kapan dia bisa menutrisi? Ketika Hashem berkata, maka ada embun yang naik, lalu turun membasahi bumi, lalu mulai tumbuh-tumbuhan. Itu di situ Bapak Ibu sekalian. Step berikutnya itu di hari ke-6 kalau nggak saya salah ingat, ya. Ya, tapi yang jelas itu step jauh setelah tohu ini ada. Demikian juga dengan unsur yang lain. Unsur batu, unsur apapun ya ada, perfect, sempurna, lengkap, komplit, tetapi tidak bisa memberi manfaat bagi yang lain. Nah, inilah kondisi yang dikatakan oleh Ari Hakadosh, Rabbi Yitzhak Luria, sebagai kesempurnaan yang terisolasi. Hashem nggak mau. Hashem tidak mau hal ini terjadi. Maka dari itu, Hashem mau setiap elemen ciptaan berinteraksi. Maka Hashem ciptakan terang, terang itu bisa menyinari bumi, sinar matahari bisa memberikan energi bagi bumi, bisa tumbuh-tumbuhan segala macam. Itu yang diinginkan Hashem. Hashem tidak ingin kesempurnaan itu terisolasi. Ya. Jadi bagi orang ataupun apapun gitu ya yang memiliki paham yang kembali kepada tohu, aku sempurna, aku oke, tapi aku nggak mau berbagi kesempurnaanku dengan yang lain, gitu kan? Aku sudah memiliki hal ini, tapi aku nggak mau, aku ya udahlah, nggak usah ganggu saya. Dia itu sedang mempraktekkan, sedang kembali kepada tahap mundur kepada tahap tohu, yang mana Hashem nggak suka, ya. Artinya ya memang bukan demikian yang Hashem inginkan gitu loh. Bukan seperti itu, gitu kan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau dirangkum obat daripada midot Sodom, obat daripada sifat-sifat Sodom, itu adalah tidak lain tidak bukan adalah Taurat. Derech Hashem yang tadi dikatakan sendiri di dalam Taurat, yang diajarkan oleh Abraham, yang kita pelajari saat ini, yaitu adalah jalan-jalannya Tuhan. Derech Hashem, Taurat itu sendiri. Ya, yaitu dengan diperkuat dengan pengajaran Hasidik, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya berikan contoh. Kalau orang yang memiliki midot Sodom, hidup itu adalah perkara perjuangan. Ya, bertahan hidup, mencapai impian, menggapai cita-cita, menggapai kebahagiaan. Pokoknya aku punya cita-cita, ya baik buat diriku, aku capailah. Bahkan kalaupun sampai untuk mencapai dan menggapai cita-citaku itu sampai harus mengorbankan orang lain, ya so be it, gitu kan. Kira-kira begitu, gitu kan. Nah, tetapi kalau di dalam Taurat, di dalam pengajaran Hasidik, kita tahu bahwa kita tidak minta dilahirkan. Nggak ada yang minta dilahirkan. Fakta bahwa kita lahir di dunia ini adalah penentuan dari Sang Pencipta. Pasti ada rencana Sang Pencipta bagi kita di dunia ini, maka kita bisa lahir. Ada rencananya yang dipercayakan kepada diri kita untuk diselesaikan. Jadi hidup itu bukan diri kita. Kalau midot Sodom, hidup itu adalah diri kita, ya. Yang penting cita-citaku tercapai, yang penting kepuasanku tercapai. Tapi kalau menurut Taurat, menurut pengajaran Hasidik, hidup kita itu adalah rencana Tuhan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, midot Sodom atau cara hidup Sodom, pola pikir Sodom, itu take it for granted. Lahir dalam keadaan berkecukupan, maka justru keadaan kecukupan itu harus dipertahankan. Jangan sampai berkurang, bila perlu lebih, gitu kan?
dengan segala cara dan upaya. Persis banget seperti Sodom, ya kan? Sodom dikatakan bahwa dia itu ada sebuah tempat yang seperti taman Tuhan. Dia nggak nyadar bahwa itu adalah berkatnya Tuhan. Dia nggak sadar dan dia nggak tahu bahwa itu semua itu karena Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan dia tinggal di daerah Sodom dengan segala kelimpahannya? Sebetulnya kalau dia paham, itu adalah agar dia menggunakan berkat itu semua, ya, kelimpahan Sodom itu untuk melakukan kebaikan bagi sekelilingnya. Tapi alih-alih melakukan kebaikan bagi sekelilingnya, yang mereka lakukan adalah proteksi. Nggak boleh ada orang lain masuk. Nggak boleh ada orang-orang luar nih mengganggu kenyamanan hidup. Ya kan? Mungkin kita lahir dalam keadaan yang serba berkecukupan. Kalau kita terapkan atau coba kita masukkan ke dalam konteks zaman sekarang ini. Sodom sudah nggak ada zaman sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian. Memang Sodom sudah tidak ada. Tetapi, Bapak-Ibu sekalian, ada situasi-situasi yang mirip seperti Sodom itu. Contohnya adalah orang yang lahir dalam keadaan serba kecukupan. Ya kan? Kalau dia nggak ngerti bahwa kecukupan itu adalah dari Hashem, bahwa kecukupan itu adalah maksudnya adalah biar dia bisa melakukan sesuatu yang baik, yaitu memperhatikan orang lain, menjadi penyedia bagi orang lain, bisa menolong orang lain, sama seperti Hashem ketika Hashem memberkati dunia ini. Maka ketika dia menolong orang lain, itu kan dia bertindak seperti seolah-olah dalam tanda petik meneladani tindakan Hashem, gitu kan? Kalau dia nggak ngerti, maka dia akan berkata, aku harus lindungi nih, ya kan? Jangan sampai berkurang, malah kalau bisa lebih. Orang tuaku mewarisi aku dengan segini, maka aku harus kembangkan kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan berbagai cara. Yang terjadi adalah sebuah pola hidup yang mengerikan, Bapak-Ibu sekalian. Ya, pengajaran Hasidik, pengajaran Taurat mengajarkan bahwa kita tidak minta dilahirkan, sekali lagi, lahir di keluarga apapun kita tidak pernah bisa memilih. Kalau kita lahir dalam kondisi yang lahir dalam keadaan keluarga yang berkecukupan, itu artinya kita jelas sekali, Bapak-Ibu sekalian. Jelas sekali kita punya misi bahwa kita harus bisa menolong orang lain dengan apa yang kita punya, dengan kelebihan yang kita punya. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, situasi hidup yang kita dapatkan adalah penentuan Hashem. Harus kita gunakan untuk menyelesaikan rencananya yang dipercayakan dalam hidup kita. Itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, midot Sodom yang ketiga yang bisa saya simpulkan adalah pastikan diri sendiri berhasil, orang lain memiliki perjuangannya sendiri, biarkan saja. Selesai urusanmu lah. Tetapi Hashem, kalau kita memahami pengajaran Taurat yang benar, kalau kita memahami pengajaran Hasidik, Hashem menciptakan dunia ini dengan banyak manusia saling membutuhkan. Ya kan? Kita lahir di dunia ini, kita sudah mendapatkan sebuah seperti sebuah bukan aturan, seperti sebuah norma bahwa ya manusia dengan manusia ada banyak manusia gitu kan. Nah, pasti ada sesuatu di dalamnya gitu kan. Dan memang sebetulnya Hashem maunya seperti itu kok. Kita itu akan saling membutuhkan. Itu yang diinginkan oleh Hashem. Saling memperhatikan, saling menolong, saling memberi, yang lebih memberi kepada yang kurang. Inilah dunia yang diinginkan oleh Hashem. Coba bayangkan Bapak-Ibu sekalian. Kenapa Hashem tidak membuat semua dunia itu sama rata? Ya kan? Ada tempat-tempat tertentu yang sumber daya mineralnya seperti emas itu luar biasa. Ada lagi tempat-tempat tertentu yang sumber daya mineralnya seperti minyak bumi itu luar biasa. Ada lagi tempat-tempat tertentu yang mana kekayaan alamnya, sumber daya pertaniannya luar biasa. Kenapa Hashem nggak bikin semua sama? Kenapa Hashem nggak bikin iklimnya semua sama? Sehingga semua bisa menikmati. Coba bisa mikir ke situ nggak? Gitu. Ya kan? Karena memang Hashem ingin bahwa yang punya sesuatu beri kepada yang lain. Yang ini juga bisa memberi manfaat kepada yang lain. Saling memberi, saling berinteraksi. Itulah yang disebut tikun, Bapak-Ibu sekalian.
Maka dari itu, kita kan tahu bahwa kita menjalankan tikun itu adalah dengan kita melakukan tikun, ya, itu adalah dengan melakukan mitzvot, melakukan perintah Taurat, ya kan? Dan perintah Taurat itu hanya bisa dilakukan kalau kita berhubungan dengan orang lain. Kita bersedekah, kita menolong orang, kita membantu orang, ya. Mitzvot, bahkan Tuhan itu berkata bahwa kamu itu harus berhubungan dengan orang. Mitzvah Taurat itu didesain sedemikian rupa oleh Hashem, memang hubungannya itu dengan orang gitu kan. Jadi makanya kalau ada yang berkata bahwa kalau mau berkenan dengan Tuhan itu harus puasa 40 hari 40 malam dan mengunci diri di puncak gunung, itu salah. Itu salah. Karena Taurat itu berkata bahwa Taurat itu mengajarkan tikun itu dilakukan dengan hubungan dengan manusia. Perintah Taurat itu bisa dilakukan kalau kita berhubungan dengan manusia. Enggak, tidak ada cara lain, Saudara sekalian. Luar biasa ya. Hashem itu sudah merancangkan sedemikian rupa. Hashem itu sudah merancangkan sedemikian rupa. Nah, dengan menunjukkan Sodom dengan pola hidup yang demikian dan mengkontraskannya dengan Abraham, ya, karena ini kan lagi sedang menceritakan Abraham, terus tiba-tiba loncat menceritakan Sodom, artinya Taurat itu sedang menarik perhatian kita bahwa ikuti pola hidup yang diajarkan oleh Abraham. Derech Hashem yang diajarkan oleh Abraham. Jangan ikuti pola hidup yang dilakukan oleh Sodom. Karena pola hidup yang dilakukan oleh Sodom itulah yang membuat istilahnya itu bukan pola hidup yang aku inginkan. Ya, makanya Hashem itu menghancurkan Sodom sama sekali. Kota yang tadinya, negara yang tadinya begitu begitu subur, makmur, tidak kekurangan satu apapun, dihajar oleh Hashem sampai tidak bisa lagi didiami, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Sodom itu mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 3.500 4.000 tahun yang lalu. Peristiwa Sodom ketika ketika Hashem menurunkan api dan belerang dari langit gitu ya. Itu sekitar 3.500 sampai 4.000 tahun yang lalu. Sampai dengan saat ini kalau kita kunjungi tempatnya di sana itu nggak bisa dihidupi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya karena sulfur dan belerangnya itu menyengat sekali di situ. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Hashem benar-benar nggak suka dengan Sodom. Ya, dia pastikan kota tersebut tidak bisa dibangun lagi. Artinya apa? Dia itu mau bahwa ini bicara bahwa kita itu jangan sampai lagi membangun sebuah prinsip, sebuah kota, sebuah komunitas dengan pola hidup seperti Sodom. Artinya itu semua dimulai dari diri kita sendiri, Bapak sekalian. Karena komunitas, kota, masyarakat ataupun negara itu kan terbentuk daripada individu, ya kan? Ketika individunya benar, maka komunitas masyarakatnya juga pasti akan baik adanya. Tapi ketika individunya itu mulai egois, selfish, dan menggunakan cara hidup Sodom seperti tadi, maka itu nanti masyarakatnya juga adalah seperti masyarakat Sodom. Hashem nggak suka, Bapak sekalian. Nah sekarang, maka dari itu, melalui pengajaran Taurat malam ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian semua, termasuk diri saya sendiri, jangan khawatir, saya nggak akan berkata bahwa saya kebal, tidak. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Coba cek diri kita. Apakah pola hidup kita itu adalah seperti Sodom atau sudah seperti Abraham, ya kan? Jangan sampai ada pola hidup seperti Sodom. Ya, pahami bahwa kita itu hidup itu memang harus berdampingan dengan orang lain. Ada kelebihan dari diri kita, kita berikan dan kita berikan manfaat bagi orang lain. Orang lain pun juga demikian. Mereka punya kelebihan. Mereka punya hal-hal tertentu yang nggak kita miliki. Ya mereka pun juga nanti pada gilirannya akan memberikan kepada kita manfaat buat kita. Saling memberi, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sesuai dengan rencananya, dan sehingga ketika seluruh dunia melakukan itu semua, seluruh manusia memahami ini semua, Bapak sekalian. Inilah yang disebut dengan bumi ini sudah penuh akan kemuliaan Tuhan. Bumi ini sudah
menjadi tempat kediaman yang layak bagi Tuhan. Demikian Bapak Saudara sekalian. Terima kasih.